Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program rangkuman dan pembahasan penilaian harian pelajaran agama Islam kurikulum 2013 kelas 6 SD semester genap, yang kali ini membahas topik memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Menerima qadha dan qadar. 1. Rukun iman ke-6 atau yang terakhir adalah percaya kepada qadha dan qadar. Menerima qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan ikhlas, karena itulah yang terbaik buat kita. 2. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qadha tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. 3. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qadha. Contoh-contoh qadha antara lain sebagai berikut. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. 4. Seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang lain yang positif. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. 5. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. 6. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga yang berhasil dan sukses. 7. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. 8. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Suksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. 9. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan untuk berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. 10. Berikut contoh-contoh qadar. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qoriah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus dengan berusaha dan gigih. 11. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Percaya kepada adanya qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ke 3, 4, 5, 6. Percaya kepada adanya qadha dan qadar dari Allah termasuk rukun iman yang ke-6. 2. Keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya disebut qadar, qadha, nasib, kuadrat.
Keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya disebut qadha. 3. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri manusia, semuanya telah tertulis dalam kitab yang disebut Sijjin, Illiyin, Lauhul Mahfuz, Al-Quran. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa manusia, semuanya telah tertulis dalam kitab yang disebut Lauhul Mahfuz. Berikut ini adalah contoh qadha. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Doni lulus ujian sekolah karena rajin belajar. Yunita tidak masuk sekolah karena sakit. Pak Badri menjadi kaya karena rajin berjualan. Berikut ini adalah contoh qadha, yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan adanya takdir, nasib, qadar, qadha. Gambar tersebut menunjukkan adanya qadha. 6. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Peristiwa tersebut termasuk bagian dari qadha, qadar, takdir, ketetapan. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Peristiwa tersebut termasuk bagian dari qadha. 7. Perilaku terpuji seseorang yang beriman kepada qadha adalah datang ke sekolah atau kegiatan lainnya kapan-kapan kita mau, menerima dengan syarat berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal lain yang positif, bersikap sedikit sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Perilaku terpuji seseorang yang beriman kepada qadha adalah memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. 8. Segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya namun dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar disebut qadar, qadha, nasib, ikhtiar. Segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya namun dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar disebut qadar. 9. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya disebut bisnis, pekerjaan, ikhtiar, perdagangan. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya disebut ikhtiar. 10. Berikut ini adalah contoh-contoh qadar. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena keturunan bakat dari lahir. Matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Air sungai mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Berikut ini adalah contoh qadar, yaitu menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar kembali materi tentang qadha dan qadar dengan mengulang video ini. Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.